Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Baik, adik-adik rumah Quran ya, di Halaqah Kids yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga menjadikan kita saat ini mendapatkan segala kebaikan, berada dalam taat ya. Karena ya, adik-adik harus pahami nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka menuju taatnya. Seharusnya ketika Allah berikan nikmat, memberikan nikmat, tambah diberikan nikmat, harusnya berada di jalan taat. Semakin taat, semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang kemudian dikasih nikmat dan dia kemudian menggunakannya untuk maksiat, maka dia sudah mendurhakai Allah, maka dia sudah jauh dari Allah, maka dia sudah mengkhianati Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga adik-adik ya di Halaqah Kids ya, dimanapun berada ya, menjaga dalam ketaatannya. Dan kita harus juga ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk dalam agar berada di jalan taat itu ya. Karena ketaatan kita itu bukan dilakukan oleh orang tua kita, melainkan oleh usaha kita sendiri. Baik, berikutnya salat serta salam juga kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga salawat kita yang membasahi bibir-bibir kita kemudian nantinya mendapatkan balasan di yaumil akhir kelak berupa syafaatnya. Kenapa kok kita bersolawat adik-adik? Kenapa kok kita harus mengucapkan solawat sebanyak-banyaknya? Ya, agar kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu ibaratnya kayak keselamatan ya. Karena di yaumil akhir nanti di padang mahsyar ya, sampai kemudian di yaumil hisab itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan pertolongan ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak ada jalan lain ya bagi adik-adik yang pengen selamat nantinya, ya kita harus berbanyak sholawat. Karena Nabi itu kekasih Allah Subhanahu wa taala ya, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, dibandingkan kita gitu. Makanya perbanyak sholawat ya. Apalagi di hari Maulid ini kita perbanyak sholawat dan mulai melatih memperbanyak sholawat. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Udah lama sekali ya kita menghadapi pandemi ini, dan kemudian kita banyak dapat pelajaran, termasuk membiasakan diri ya. Saat ini segala hal yang berbau online, yang kita mengharuskan online itu kita buat untuk kebaikan, yaitu mendengarkan kajian. Tidak hanya untuk game online, tidak hanya untuk chatan sama teman, tapi untuk kajian juga ya. Dan semoga nantinya kita bisa tetap belajar di Halaqah Kids dengan virtual, dengan online kayak gitu ya. Oke, adik-adik sekalian ya, jaga kesehatan yang jelas ya selama pandemi corona ini ya, agar kita terus bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sakit tantangannya lebih besar ya. Oke, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kak Ansori akan mengangkat satu pembahasan ya, yang berkaitan dengan Maulid ya. Ada yang tahu di sini? Ayo, apa? Ada yang bisa? Apa ya? Atau tebak deh di kolom komentar nanti ya. Silahkan komentar di video ini ya. Apa? Di sini ada 5 kata. 5 kata. Kata kuncinya ya pasti Nabi, karena berkaitan dengan cinta. Yang kedua udah kebuka ya, cinta dan Nabi, yaitu cinta pada Nabi ya. Tinggal 2 kata lagi,
cinta pada Nabi. Ada 5 kata cinta pada Nabi. Tinggal 2 kata lagi. Ada yang tahu? Oke lah. Ya, daripada waktu kita habis hanya untuk membahas judul aja, ya Kak Ansori berikan jawabannya. Ya, kita akan membahas tentang mengapa harus cinta pada Nabi. Mengapa harus cinta pada Nabi? Di sini ya adik-adik ya, Halaqah Kids, ada yang tahu nggak jawabannya mengapa harus cinta pada Nabi? Mengapa harus cinta pada Nabi? Kalau orang tua ya, ditanya mengapa harus cinta pada orang tua, mungkin adik-adik dapat jawabannya. Karena yang memberikan kita makan tiap hari, karena yang setiap hari menemani kita saat tidur, karena yang menyekolahkan kita, ya, karena yang menemani kita saat main, dan banyak lagi alasan lainnya. Ya. Kemudian itu kalau cinta pada orang tua kita punya alasan. Maka cinta pada Nabi harus juga punya alasan. Kalau cinta pada orang tua udah banyak alasan untuk cinta pada orang tua, maka cinta pada Nabi alasannya juga harus banyak. Dan nyatanya memang benar banyak sih. Kenapa kok kita harus cinta pada Nabi kayak gitu. Oke, ini yang akan kita bahas ya. Sebelum itu ya, ada yang menarik pada sosok Nabi. Ada yang tahu nggak? Ternyata banyak buku yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak buku yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Oke, banyak ya ternyata. Di dunia ini buku yang mengkisahkan tentang Nabi Muhammad itu banyak. Ya, ada yang penulisnya itu dari orang-orang Muslim sendiri, ya, ada yang orang-orang non-Muslim juga menulisnya. Para pecinta Nabi Muhammad menulis, ya, ulama itu banyak menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, juga para pembenci Nabi Muhammad SAW itu kemudian juga menulis ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang menulis kisah Nabi Muhammad ini sangat banyak ya, dibandingkan yang lain hanya beberapa buku. Mungkin kalau adik-adik ya tahu pahlawan proklamasi seperti Bung Karno ya. Bung Karno ya, presiden pertama Republik Indonesia itu, kalau dicari bukunya ada beberapa yang mengkisahkan tentang beliau. Hanya beberapa. Tapi kalau tentang Nabi Muhammad itu banyak sekali, melebihi buku-buku yang biasa menggambarkan orang-orang lain. Maka buku yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad ini banyak sekali. Ada yang mengangkat dari sisi akhlaknya, ada yang mengangkat dari sisi ciri-cirinya, ada yang mengangkat dari cerita-cerita perjuangannya, ya, ada yang mengangkat dari sisi kebaikan beliau kepada anak yatim. Ya, ada yang mengangkat tentang kisah beliau dan istri-istrinya. Banyak sekali cerita tentang Nabi Muhammad ya. Ya, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang kemudian ya diabadikan ya, dalam bentuk buku, dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah yang paling banyak ya. Satu-satunya di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita cintai. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ya, harusnya kita bangga ya dengan torehan yang ada pada Nabi kita ini. Ini dari sekedar cerita ya tentang sejarah-sejarah beliau, apalagi perjuangan beliau. Tentunya akan lebih banyak lagi. Berikutnya ya, oke lah Kak. Ya. Banyak buku yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kan di sana orang-orang yang membenci beliau juga mengisahkan beliau dengan kisah-kisah yang mungkin buruk atau kisah-kisah yang kemudian tidak sesuai. Ya, kemudian menghina Nabi, ya, kayak gitu. Iya, Kak Ansori akui memang mereka benci. Karena setiap orang ada, ya, setiap orang kayak Kak Ansori ya. Ada orang yang suka dengan Kak Ansori, ya, seneng dengan Kak Ansori. Juga ada orang yang benci dan gak suka sama Kak Ansori. Itu wajar. Semua manusia pasti punya orang yang suka kepadanya,
ya semua orang ya pasti punya orang yang benci kepadanya. Itu wajar bagi manusia, karena manusia itu tempat salah, tempat lupa, ya kayak gitu, banyak kekurangan. Nabi pun juga manusia yang kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesalahan. Ya, tapi kan juga manusia kayak gitu. Ya tentunya punya yang namanya orang-orang yang benci padanya. Ya, benci padanya. Tapi ketahuilah adik-adik, yang benci itu dikit ya. Namun yang mencintainya lebih banyak. Namun yang mencintai lebih banyak. Ya, Muslim di dunia itu ada sekitaran 1,7 miliar. 1,4 kalau nggak 1,7 miliar. Artinya banyak ya. Kayak gitu. Itu semuanya Muslim. Artinya mereka yang mencintai pada nabinya. Ya. Dan di luar itu ya, yang non Muslim juga banyak yang mencintai Nabi meskipun mereka tidak beriman, tapi luar biasa tahu tentang kisah-kisahnya dan mengagumi semua kisah-kisahnya kayak gitu ya. Jadi adik-adik harus pahamin ya, setiap manusia itu punya orang yang benci padanya dan punya orang yang suka padanya, termasuk pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi itu tidak kemudian mengurangi kehormatan Nabi Muhammad ya. Adanya pembenci terhadap Nabi Muhammad tidak mengurangi kehormatan Nabi Muhammad ya, tidak menambah kehinaan pada Nabi Muhammad. Karena hina dan hormat ya, kehormatan seseorang dan kehinaan seseorang bukan dinilai dari seberapa banyak orang yang benci padanya, seberapa banyak orang yang cinta padanya, tapi seberapa taat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu ayat yang menarik ya buat kita yang beriman. Di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21 ini? Laqad kana lakum ya, sesungguhnya ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad ya, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah suri teladan yang baik atau contoh yang baik. Jadi kalau adik-adik pengen dapat contoh orang yang baik itu banyak ya, tapi yang paling baik contoh itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Terus siapa yang mencontoh Nabi Muhammad SAW? Ya di sini disebutkan liman kana yarjullaha wal yaumil akhir ya wa dzakarallahu katsir ya, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan dia yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai Nabi ya, yang orang yang kemudian mau menjadikan Nabi sebagai contoh itu hanya satu. Siapa itu? Orang yang beriman, orang yang kemudian mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir ya, dan dia paling banyak menyebut nama Allah. Karena kalau setiap disebut nama Allah pasti sandingannya ya, pasti temannya itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Makanya kan ya, kalau ditanya adik-adik beriman? Ya saya beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, kepada Allah dan yaumil akhir, kepada hari kiamat ya. Maka harusnya di dalam hati adik-adik sekalian itu menanamkan bahwa contoh aku itu adalah Nabi Muhammad. Contoh aku yang mau ku contoh ya, atau contoh yang terbaik bagi aku adalah Nabi Muhammad SAW. Boleh ada contoh-contoh lain, tapi letakkanlah Nabi Muhammad sebagai contoh yang paling utama ya. Jadi setiap mau melakukan apa, setiap mau membuat apa, maka coba lihat contoh Nabi Muhammad SAW, karena semuanya sudah lengkap pada diri Nabi. Kayak gitu ya adik-adik sekalian ya, Halaqah Kids yang dirahmati oleh Allah di bulan Maulid ini. Baik ya. Oke Kak, ya kalau orang-orang yang dikatakan menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh yang utama itu adalah orang beriman,
Maka pertanyaan berikutnya, apa tanda-tanda orang yang di sana cinta pada idolanya? Sebelum melakukan contoh itu ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain, dia harus cinta terhadap orang lain itu dulu. Ya, sebelum teman-teman di sini ya, meniru, meneladani, ya, mengikuti dan mencontoh apa yang ada pada diri Nabi, maka pertama ya, adik-adik di sini harus cinta pada Nabi. Ya, sudah cinta belum? Ayo, sudah cinta belum? Ya, coba tanya pada hati kita, tanya pada diri kita, kita sudah cinta belum? Mungkin adik-adik bertanya, wah, tanda-tanda cinta itu apa Kak Ansori? Ayo, tanda-tanda cinta itu apa? Maka Kak Ansori di sini merangkum ada 6 tanda orang cinta pada idolanya. Ada 6 tanda orang cinta pada idolanya. Jadi Kak Ansori merangkum ya, dari sekian tanda itu yang terlihat itu adalah 6 tanda orang yang cinta pada idolanya. Kalau di sini yang kita bahas itu adalah idola kita Nabi Muhammad, berarti 6 tanda orang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ada 6 tanda. Apa aja tanda itu? Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya, tanda pertama, kalau sedang cerita dengan teman selalu menceritakan dia. Ya, kalau sedang cerita dengan teman selalu menceritakan dia. Jadi tanda-tanda seseorang itu cinta pada idolanya, maka ketika kita ngobrol, ya, berbicara, mungkin kalau adik-adik pas waktu sebelum pandemi ya, kalau pas sekolah ngumpul sama teman-temannya, ngumpul sama teman-teman sekelasnya, ya, kemudian berbicara, cerita, maka yang pengen diceritakan itu adalah idolanya. Ya, semisal ya, ketika ngumpul, tahu nggak ya, karena idola anak ini adalah Spiderman ya, maka ketika dia ngumpul sama teman-temannya, tahu nggak tadi malam aku nonton Spiderman, ternyata Spiderman tuh hebat ya, gini-gini dan sebagainya. Artinya orang itu mengidolakan siapa? Spiderman. Artinya orang itu cinta pada siapa? Pada Spiderman. Ya, maka bagi kita, ya, kembali ke tadi, siapa yang cinta pada Nabi Muhammad? Orang yang beriman. Kita orang beriman kan? Oke, pertanyaannya, sejauh apa kita sudah menceritakan Nabi Muhammad? Atau ketika kita ngobrol sama orang, kita pengen Nabi Muhammad yang diomongin, yang diceritain. Siapa yang di sini setiap ngumpul sama teman-temannya yang pengen diceritain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu luar biasa ya akhlaknya. Nabi Muhammad itu dakwahnya luar biasa ya. Oh, Nabi Muhammad tuh pemimpin yang hebat ya, dan sebagainya. Ada yang sini ketika ngobrol, ketika bareng teman-temannya pengen cerita tentang Nabi Muhammad? Ada? Ya. Kalau nggak ada, ya, itu tanda tanya besar. Ya. Jangan-jangan idola kita selama ini adalah yang lain. Ingat ya, ingat. Nabi Muhammad itu sudah sempurna, semua kebaikan ada pada beliau. Kalau kita mencontoh yang lain, pasti ada kekurangannya. Hati-hati ketika kita menjadikan orang lain sebagai contoh, karena rawan sekali di situ ada kekurangan. Tapi kalau kita mencontoh pada Nabi Muhammad, itu sempurna, tidak ada kekurangan, adik-adik. Kayak gitu. Kayak gitu. Makanya dari sini adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama, kalau sedang cerita dengan teman selalu ingin menceritakan dia. Ya, semoga kita menjadi orang yang paling suka kalau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai sebaliknya ya, cerita tentang yang lain seneng, tapi ketika cerita tentang Nabi Muhammad dia ngantuk. Jangan sampai. Oke, berikutnya, ciri yang kedua, ingin memiliki apa-apa yang semuanya ada pada dia. Ya, semisal ingin memiliki apa-apa semua yang ada pada dia. Maksudnya gimana? Ya, pokoknya ya, apa-apa yang semisal gini. Kalau teman-teman, kalau adik-adik di sini semisal punya teman yang suka Spiderman, apa yang ada pada di rumahnya, yang ada di kamarnya, biasanya topeng Spiderman,
ya, alas duduknya Spiderman, meja lipatnya gambarnya Spiderman, baju yang dia beli ada gambarnya Spiderman. Ya, itu tandanya orang itu ya, mengidolakan Spiderman. Maka bagi kita ya, yang katanya cinta pada Nabi, ya, beriman pada Allah, ya, dan cinta pada Nabi, seharusnya apa-apa yang ada pada diri kita, ya, yang kita miliki itu semuanya ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin adik-adik bertanya gini, iya kak, ya kalau Spiderman kan enak, ya, idolanya Spiderman, ya kalau dia baju gambarnya Spiderman. Tapi kan kalau Nabi Muhammad nggak boleh digambarkan. Ya gampang adik-adik, ya, bisa berbentuk tulisan saja, bisa berisi tulisan nasihat-nasihat, ya, bisa bergambar kartun Islami, ya. Kemudian di sana ada tulisan aku cinta Nabi dan sebagainya. Termasuk kamarnya mungkin ya ada gambar-gambarnya di temboknya tentang nasihat-nasihat, ya. Seperti tabassumuka fi wajhi akhika la kasadaqatun, ya, tabassumuka, ya. Barang siapa yang senyum kepada saudaranya maka senyumnya itu sedekah, ya. Tabassumuka, ya, senyumlah kepada saudaramu karena senyum itu sedekah, ya. Itu kan nasihat dari Nabi, itu ditulis di tembok sehingga menjadikan kita itu termotivasi, ya, ingin memiliki apa-apa yang semuanya ada dia, ya, kayak gitu. Jadi itu yang harus adik-adik pahamin, ya. Tanda yang kedua adalah semua yang berkaitan dengan Nabi pengen dia miliki, ya. Semisal apa, gambarnya Masjid Nabawi, ya dibeli, ditaruh di rumahnya, sehingga ketika kita melihatnya kita tambah cinta pada Nabi. Kayak gitu ya adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ya, tanda orang, ya, cinta pada idolanya, pada Nabi Muhammad SAW, meniru semua yang dia lakukan. Ya, contohnya Spiderman tadi. Ya. Kalau Spiderman kan setiap apa yang dilakukan Spiderman, ya biasanya mengeluarkan jaring gitu, ya. Ya, mengeluarkan jaring, ya. Kita dikit-dikit niru, ya. Atau kalau yang menjadikan Atta Halilintar itu sebagai idolanya biasanya sering berkata siap gitu, ya, dan sebagainya, ya. Apalagi ya, intinya apa yang dilakukan sama idolanya mesti dia tiru, ya. Semisal kayak dulu apa ya, Kamen Rider, ya, atau Power Ranger, ya. Kalau Power Ranger itu kan berubah, ya, mesti ada gerakannya, ya. Maka orang yang mengidolakan mereka biasanya meniru gerakannya. Ya, kayak Kak Ansori dulu, ya, namanya Kak Ansori, gak tahu ya waktu kecil, masih belum ada Halako Kids kayak ini, belum pernah ngerti, ya. Jadi dulu sempat mengidolakan kayak Power Ranger merah, ya. Ketika berubah, ya, mereka berubah di dalam TV itu Kak Ansori mengikuti gerakannya. Ya, kok nyampe segitunya ya, sampai kita mengikuti dia. Ya namanya orang yang sedang mengidolakan dia. Yang namanya orang yang sedang mengidolakan Power Ranger. Maka kita yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW, kita harus meniru apa yang dia lakukan. Kalau Nabi suka sedekah, kita perbanyak sedekah. Kalau Nabi suka berdakwah, maka kita suka berdakwah. Apalagi ya, kalau Nabi suka berbagi, ya, dengan tetangga, ya, berbagi makanan dan sebagainya, maka kita harus melakukan yang semisal. Kalau Nabi suka dengan ketika berbicara dengan orang lain suka berlemah lembut, maka kita juga sama melakukan demikian. Jadi semua yang ada pada Nabi kita tiru, ya, kayak gitu. Itu tanda orang yang cinta pada idolanya, pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tanda ketiga. Tanda keempat, tidak ingin ada orang yang menghina dia, ya, menghina dia. Kembali lagi ke cerita Spiderman tadi, ya.
kalau ada orang yang mengidolakan Spiderman, ya kemudian datang temannya, Spiderman itu gak kuat, lebih kuat Kapten Amerika, atau lebih kuat Superman, atau lebih kuat Hulk ya yang gede itu, atau lebih hebat Thor dan sebagainya, ya maka pahamilah ya di sini adik-adik sekalian, ya. Kemudian yang pecinta Spiderman ketika dihina-hina Spiderman-nya, dia marah, ya karena dia tidak ingin orang yang dia idolakan dihina-hina, ya kayak gitu. Dan itu kewajaran menurut Kak Ansori, ya karena kalau kita sudah idola dengan sesuatu pasti akan dibela, ya. Maka tanda yang keempat, tidak ingin ada orang yang menghina dia, tidak ingin ada orang yang menghina Nabi. Karena kita berbicara tentang idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya sejauh ini ya adik-adik, ya apakah adik-adik sudah benar-benar, ya ketika ada yang menghina tentang Nabi, adik-adik marah, ya paling tidak nggak harus memukul dengan fisik, ya atau berkata-kata yang buruk juga, ya jangan perkataan buruk dibalas dengan buruk, ya semisal dihina-hina Nabi Muhammad, udah nggak perlu dihina, tampakkan kemarahan kita berupa nasihat. Jangan dihina gitu. Emangnya kalian sudah ngerti Nabi Muhammad itu kayak apa? Ya, ataupun apalah sebagainya, ya. Tapi yang jelas kita ada rasa ketidaksukaan, ya idola kita kalau dihina. Kayak gitu. Ya, siapa yang di sini ketika Nabi Muhammad dihina biasa-biasa aja? Kalau biasa-biasa aja, hati-hati. Jangan-jangan rasa cinta kita pada Nabi sudah Allah cabut. Kalau sudah dicabut, rawan sekali. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima, ya, tahu semua tentang dia, ya, tahu semua tentang dia. Kayak gitu. Ya, kalau ya ini kembali lagi ya, karena contohnya dari awal Spiderman, semisal kayak Spiderman ya. Kalau punya teman yang mengidolakan Spiderman, tanya tentang Spiderman selengkap-lengkapnya ke dia, pasti ngerti. Ya, Spiderman 1 filmnya kayak gini, Spiderman 2 kayak gini, Spiderman ini, dia ngerti semua tentang Spiderman. Karena dia mengidolakan Spiderman. Bahkan Spiderman ini tokohnya siapa namanya, ya orang tuanya siapa. Ya, dia ngerti semua tentang Spiderman. Berarti dia mengidolakan Spiderman. Maka bagi kita yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW, sudahkah kita tahu sebelum-belumnya? Ya. Bahkan ulama itu sampai menulis buku tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dari saking cintanya, ulama ini menulis, ya, mengumpulkan riwayat-riwayat. Oke. Riwayat tentang apa? Sahabat Nabi yang cinta pada Nabi Muhammad, dari saking cintanya sahabat Nabi itu, sampai sahabat Nabi itu tahu berapa uban yang ada di kepalanya, ya, yang ada di jenggotnya. Uban ya, rambut sebanyak ini deh. Itu mereka bisa tahu berapa jumlahnya. Ya, kayak gitu. Ada sahabat Nabi yang dari saking cintanya pada Nabi, dia tahu apa yang dilakukan Nabi sejak bangun tidur sampai dia tidur lagi, ya, sampai Nabi tidur lagi, kayak gitu, ya, tahu sebelum-belum dia, ya. Oke, kita sekarang ngecek, ya, dijawab di komentar ya. Adik-adik tahu nggak sebelum-belum tentang Nabi Muhammad, ya, nasabnya? Ya, bapaknya Nabi Muhammad siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, di atas buyutnya siapa, dan terus seterusnya. Udah tahu belum? Ya, silakan jawab di kolom komentar ya. Kayak gitu. Kita buktikan seberapa cinta kita. Kayak itu. Itu yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, tanda yang terakhir adalah, ya, tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ingin bertemu dengan dia, ingin bertemu dengan dia. Banyak ulama, ya, banyak orang-orang setelah Nabi Muhammad wafat, ya, itu pengen bertemu dengan Nabi Muhammad, sampai melakukan banyak hal, artinya banyak melakukan hal-hal yang dicintai Nabi, ya, apa-apa yang dicintai oleh Nabi,
mereka kerjakan ya dalam rangka ingin bertemu dengan Nabi. Ya, kalau di dunia paling tidak bertemu di dalam mimpi, ya kalau di akhirat bertetangga dengan Nabi di surganya kelak. Bertemu dengan Nabi di akhirat. Kayak gitu, di surga. Kayak gitu. Jadi ciri atau tanda orang yang cinta pada Nabi, dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Spiderman tadi ya. Ya, balik lagi contohnya. Ya, semoga adik-adik di sini ya menjadikan Nabi satu-satunya sebagai orang yang diidolakan. Ya, yang Spiderman tadi ya. Kalau ditanya ke teman adik ya, teman adik-adik yang suka Spiderman ini, ya, kalau ditanya ingin nggak bertemu dengan Spiderman, ingin banget pasti. Bahkan kalau ditanya ya nggak apa-apa lah nggak bertemu langsung, ya yang penting saya bertemu di dalam mimpi. Ya sama kalau dari adik-adik yang putri mungkin pengen ketemu Elsa di Frozen itu ya, ataupun pengen bertemu Marsha and the Bear dan sebagainya lah. Ya. Kalau di masanya Kansori, Dora mungkin ya, dan sebagainya. Ya. Karena orang yang mengidolakan orang lain maka dia pengen bertemu dengan idolanya. Ya, kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad maka seharusnya kita pingin bertemu dengan idola kita. Kayak gitu. Makanya adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar keinginan kita untuk bertemu dengan Nabi? Ya, seharusnya besar sekali dan kita berharap ya ketika di dunia ini kita bisa bertemu dengan Nabi ya, dan Nabi mengunjungi kita ke dalam mimpi-mimpi kita, dan semoga itu juga didapati oleh adik-adik semuanya. Semoga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi ya, di dalam mimpi. Kalau memang tidak bisa ya gak apa-apa, tetap berharap kita bertemu dengan Nabi di surganya kelak ya. Masya Allah, kalau bertemu dengan Nabi itu segala kesengsaraan, kesulitan yang kita hadapin itu kemudian hilang. Kayak gitu ya adik-adik sekalian ya. Ada 6 tanda orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sedang cerita dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia ingin menceritakan tentang Nabi. Yang pengen diomongin, yang dikisahkan, pengennya cerita tentang Nabi. Gak pengen cerita yang lain. Ya, agar yang lain tahu kalau Nabi itu Masya Allah ya baiknya. Dia ingin memiliki apa-apa yang semuanya ada tentang Nabi. Ya, pengen punya baju yang kemudian ada tulisan aku cinta pada Nabi, pengen beli gambar atau apapun itu yang kemudian di sana mencerminkan tentang Nabi ya. Ya, termasuk beli buku komiknya bukan komik yang lainnya ya, bukan komik-komik yang aneh-aneh, tapi yang dia beli adalah komik yang menceritakan tentang Nabi kayak gitu. Yang ketiga adalah meniru semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dilakukannya. Kak, cara menirunya dan apa yang harus ditiru itu di mana? Ya, caranya adalah adik-adik dengan membaca tentang Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, tidak ingin ada orang yang menghina dia. Ya, tidak ingin ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta ada pada diri kita itu adalah ketika ada orang menghina ya idola kita Nabi Muhammad, kita harusnya ya paling tidak menampakkan ketidaksukaan. Ya, kok Nabi Muhammad itu gini ya? Nggak usah gitu. Itu orang mulia. Harusnya kita banyak sholawat, bukan menghina. Disampaikan gitu. Sampaikan raut ketidaksukaan, kemudian sampaikan nasihat yang baik. Berikutnya ya, tahu sebeluk-beluknya, tahu semua tentang Nabi Muhammad SAW. Cara taunya di mana? Dari buku-buku yang ada atau dengerin video-video ustadz yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak di YouTube. Dan yang terakhir, ya, tanda cinta kepada Nabi, ingin bertemu dengan Nabi. Ya. Ingin bertemu dengan Nabi. Ya. Jadi kayak gitu adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di bulan Maulid ini, di hari Maulid ini, semoga adik-adik ya bisa kemudian menambah ya
kecintaan kepada Nabi Muhammad ya, sehingga tanda-tanda tadi bisa nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari kecintaan kita pada Nabi itu kemudian mendapati kebaikan di yaumil akhir kelak, kita bisa bertetangga dengan Nabi ya, bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi ya, dan kemudian bersama-sama Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wah, itu nikmat yang sangat besar ya. Jadi kayak gitu adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita di sini dimudahkan oleh Allah untuk menumbuhkan rasa cinta ini ya. Kurang lebihnya kayak gitu adik-adik ya. Setelah itu ya, semoga ya, maaf ya, maksudnya setelah ini ya, semoga adik-adik masih mampu menjaga ya, dan harus terus menjaga kesehatannya. Ketika keluar, perhatikan protokol kesehatan biar senantiasa sehat ya, biar senantiasa bugar, biar senantiasa imunnya kuat ya, sehingga tidak terkontaminasi, tidak terinfeksi virus corona kayak gitu ya adik-adik sekalian. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Allah alam bisawab ya. Nah, kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Kemudian doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita ketemu di Halaqah Kids berikutnya di online. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.